Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue di Tanway Channel ya. Oke, udah lama banget ya nggak bikin video. Kalau kangen juga nggak bikin konten. Udah hampir berapa bulan gitu, lama banget, hampir 7 sampai 8 bulan kali ya sampai video terakhir yang jalan-jalan itu. Dan sekarang ada waktu, jadi gue bikin konten dulu, hanya sekedar berbagi aja ya. Jadi karena kemarin banyak banget kegiatan yang apa namanya menyita waktu gitu kan, jadi nggak sempat juga untuk buat konten, dan juga rada-rada males gitu buat bikin konten karena capek gitu ya. Banyak juga problem yang dihadapi, jadi curhatkan tuh. Oke deh, jangan usah lama-lama ya. Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama gue di Tano Channel ya. Oke, buat yang baru bergabung, silahkan kalian klik dulu untuk tombol like-nya, subscribe di bawah jangan lupa, dan silahkan komen bila ada yang mau ditanyakan ya. Oke guys, di video kali ini spesial banget ya. Spesial banget sih enggak ya, biasa aja sih sebenarnya mah. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas lagi tentang, bukan lagi sih, tapi jarang banget ngebahas ini ya. Kita akan ngebahas seputar YouTube ya, karena kemarin 2 hari yang lalu apa kemarin lupa gitu, dapat email dari YouTube tentang peraturan baru yang akan berlaku di tanggal 20 apa sih, tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan Januari 2022, yaitu artinya tahun depan ya, akan berlaku lagi peraturan baru di mana YouTube itu mengeluarkan peraturan baru yang harus kita taati sebagai YouTuber gitu kan. Karena kan mau bagaimanapun juga kita ya gitulah ya, gimana ya, itulah pokoknya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke pembahasan intinya. Oke, jadi guys, kemarin itu dapat email ya dari YouTube. Nah, akan gue taruh di mana, di sini ya. Oke, taruh di sini aja deh. Oke, kita akan bahas ya emailnya apa aja. Ini kemarin dapatnya dari 2 akun ya, karena kan gue punya 2 akun, yang satu akun aktif, yang satu lagi udah lama banget dipakai ya. Oke, kita akan langsung aja bahas apa sih isi dari pesan cinta dari YouTube ya. Ini bukan soal cinta ya, tapi pesan cinta yang harus kita jalani sebagai YouTuber gitu kan. Masa pemula ya, salam buat pemula ya guys, semoga kalian sukses selalu dan jangan nyerah untuk mendapatkan apa 4.000 jam tayang dan pasti 1.000 subscriber ya. Karena tahun kemarin itu kan udah banyak apa namanya, tahun ini ya 2021, di awal tahun kemarin ada juga peraturan baru yang mengharuskan kita juga harus verifikasi 2 langkah ya, dan juga apa sih namanya, menaati pedoman komunitas, harus teliti lagi dalam membuat video ya. Jadi kan kemarin harus verifikasi 2 langkah agar akun kita aman, nggak dihack dan nggak juga dicuri orang gitu. Oke, langsung kita ke pembahasan inti, yaitu peraturan YouTube terbaru yang akan berlaku di tanggal 5 bulan Januari 2021 ya guys. Oke, di sini ada ini ya, kita akan bacain ya, dan gue tulis sini ya. Oke, pada tanggal 5 Januari 2022, kami memperbaharui persyaratan layanan atau persyaratan untuk membantu memperjelas dan mempermudah Anda memahami hal yang terjadi saat menggunakan layanan. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi cara Anda menggunakan YouTube. Anda dapat meninjau ringkasannya di perubahan persyaratan YouTube terbarunya di sini. Jadi, kalau misalkan kalian penasaran, bisa klik yang ini ya, yang warna biru di sini. Oke, lanjut. Secara sekilas pembaruan ini mencakup apa, bentar ya, selamat guys, aduh, bentar, foto lah ya, bentar, ini agak lemot sedikit. Oke, secara sekilas pembaruan ini mencakup: 1.
peningkatan kejelasan mengenai hal yang mungkin terjadi. Dalam artian ini mungkin YouTube itu memberitahu ya bahwa suatu saat nanti kalau ada yang terjadi apa-apa di channel kalian itu sudah menjadi ketentuan dari YouTube sendiri ya. Kami memberikan transparansi yang lebih baik terkait cara mengembangkan, meningkatkan, dan memperbaharui layanan kami, termasuk detail lebih lanjut tentang alasan kami melakukan perubahan dan update, serta pemberitahuan awal yang kami berikan untuk Anda atau kepada Anda ya. Jadi YouTube itu akan kedepannya akan memperjelas dan meningkatkan sistemnya untuk perubahan yang terjadi sama channel kita ataupun sama update yang mungkin ada di YouTube. Jadi mereka akan memberikan secara transparansi ya, atau transparan, mungkin melalui email ataupun melalui pemberitahuan yang lain pasti akan disampaikan gitu sama YouTube itu sendiri. Terus yang kedua, pembaharuan umum untuk mengoptimalkan keterbacaan. Meskipun persyaratan ini merupakan dokumen hukum, kami telah berupaya sebaik mungkin untuk membuatnya lebih mudah dipahami. Hal yang mengatur ulang beberapa bagian seperti penangguhan dan penghentian akun, serta menyusun ulang penggunaan katanya seperti mengubah perjanjian ini. Jadi di sini diperjelas ya, YouTube itu akan mengatur ulang beberapa bagian, mungkin karena ada yang akunnya dibekuin karena kesalahan yang dibuat, dan juga mungkin akan melakukan berbagai tinjauan untuk channel tersebut ya. Kalau nggak salah nih ya, itu menurut pandangan gua ya. Yang ketiga, penyertaan proses teguran pedoman komunitas. Penggunaan YouTube oleh Anda telah selalu tunduk pada pedoman komunitas dan proses tegurannya, dan sekarang kami secara eksplisit memaparkan informasi teguran pedoman komunitas pada persyaratan untuk meningkatkan transparansi. Tidak ada perubahan pada proses teguran pedoman komunitas atau ketentuan yang membuat suatu channel atau konten menerima teguran. Jadi nanti bila Anda mungkin yang saya sebutkan tadi, kalau kalian melanggar peraturan pedoman komunitas, akan ada sanksinya juga ya, seperti mungkin pemberitaan akun ataupun pembekuan dan juga lain-lainnya, yang pastinya itu akan membuat channel kita dalam keadaan bahaya lah ya kalau misalkan kita menegur pedoman komunitas YouTube itu. Bahaya sih sebenarnya mah, karena kan kita juga pasti akan ada dampaknya gitu. Terus lanjut, pastikan Anda membaca pembaharuan persyaratan ini dengan terus menggunakan YouTube setelah tanggal tersebut, berarti Anda menyetujui persyaratan terbaru ini. Perlu diperhatikan, jika Anda mengizinkan anak menggunakan YouTube Kids atau mengelola penggunaan YouTube oleh anak Anda melalui Family Link, harap luangkan waktu sejenak untuk memberitahu mereka tentang perubahan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas global kami. Jadi ini disebutin juga ya, kalau misalkan para orang tua nih ya yang mungkin membiarkan anaknya untuk bermain atau berselancar di YouTube gitu kan, harap dikasih tahu kalau misalkan di YouTube itu ada peraturan baru yang mungkin harus ditaati juga ya. Menurut gue sih kalau anak-anak mah nggak mungkin tahu ya, anak-anak itu kan cuma nonton doang ya, jadi nggak akan nyampe ke sana lah untuk mengetahui apa aja sih peraturan YouTube gitu, kecuali anak itu YouTuber ya. Oke, itu aja guys mungkin ya, secara garis besarnya ini cuman pemberitahuan doang bahwa nanti 2022 YouTube akan lebih transparansi dalam mengasih informasi buat kita semua sebagai YouTuber ya, terutama buat yang sudah YouTuber besar gitu kan, seperti yang lainnya itu akan lebih transparansi tentang teguran komunitas dan juga yang lain-lainnya, kayak seperti dari yang tadi sebutin YouTube Kids-nya dan pasnya yang lainnya, itu akan lebih ditransparansi lagi, lebih terbuka lagi gitu ya, akan cepat mungkin dalam mengasih informasinya. Oke, itu aja. Gimana menurut kalian ya untuk pemberitahuan ini sebenarnya
apa sih, sebenarnya sih ini bukan peraturan ya, ini lebih ke informasi aja buat kita gitu kan, memberikan informasi kalau misalkan di tahun 2022 akan ada yang namanya info, mungkin ya lebih penting lagi. Maksudnya infonya lebih terbuka dari YouTube-nya untuk kita para YouTuber ya, mungkin lewat email ataupun lewat akun yang lain yang kalian punya gitu. Jadi buat kalian para YouTuber pejuang subscriber dan pejuang jam tayang, terus semangat aja ya. Jangan jadikan ini sebagai halangan atau hambatan ya, karena kita fokus aja untuk membuat konten atau apapun itu ya, konten apapun itu fokus aja, jangan terpaku sama persyaratan YouTube yang kayak 4.000 jam tayang ataupun 1.000 subscriber ya, karena itu semua akan mengikuti gimana pun kita, channel kita baik, kalau baik dan bagus banyak ditonton orang pasti akan mengikuti ya. Kalau misalkan kalian membuat channel yang bermanfaat buat orang, pasti orang juga akan berkunjung ke channel kalian. Itu sih yang membuat orang lebih tertarik sama channel kita, yang pastinya harus channel yang benar-benar membantu gitu kan, membantu kita dalam mencari hal ataupun informasi. Itu sih ya guys yang bisa disampaikan untuk video kali ini, nggak panjang-panjang karena di sini cuman ngasih informasi aja tentang persyaratan enggak tuh guys, aduh, tentang persyaratan terbaru YouTube ya. Jadi ini cuma informasi aja, nggak berdampak apa-apa. Oke, semangat buat yang kalian untuk pejuang subscriber dan 4.000 jam tayang ya, karena gue pun sama pejuang jam tayang gitu ya. Oke, salam sejahtera buat yang lagi berjuang, dan buat yang pemula semangat terus ya, jangan pantang menyerah. Yang pastinya upload video sesering mungkin, kalau kalian ada waktu luangkan untuk upload video ya. Video apapun itu, yang penting jangan melanggar komunitas YouTube, jangan melanggar aturan YouTube, dan pastinya harus dalam videonya dalam kendali kalian ya. Dalam artian harus benar-benar clear ya, itu gak boleh melewati dari aturan YouTube ya. Kalau kalian pengen aman YouTube-nya gitu. Oke guys, jadi itu aja videonya untuk kali ini, nggak usah panjang lebar ya, karena yang dibahas cuma sedikit doang. Terima kasih buat yang nonton, dan buat yang belum subscribe silahkan untuk subscribe di bawah, jangan lupa karena subscribe itu gratis. Dan juga klik like-nya, silahkan komen di bawah bila ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat pemula.